Shalom untuk kita semua. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya pada sore malam hari ini? Selamat datang di acara Natal STT Hagiasmos Mission Jakarta tahun ajaran 2021-2022 dengan tema Unlimited Love. Adapun acara kita pada perayaan Natal kita, yang pertama, kata sambutan dari Ketua Panitia. Yang berikutnya, opening diiringi dengan tamborin akan dibawakan oleh mahasiswi STT Hagiasmos Mission Jakarta. Yang berikutnya kita akan masuk pada foto dan salam. Yang berikutnya kita akan menyanyikan lagu pujian penyembahan. Yang berikutnya kita akan masuk pada lagu pujian yaitu praise. Yang berikutnya kita masuk dalam persembahan ragam bahasa yang akan dibawakan oleh mahasiswa STT Hagiasmos Mission Jakarta. Yang berikutnya kita akan menyanyikan lagu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Yang berikutnya kita akan masuk dalam resepsi penyalaan lilin diiringi dengan tarian lilin yang akan dibawakan oleh mahasiswa STT HAMI. Yang berikutnya persembahan. Yang berikutnya penutup doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Lim. Adapun perayaan ini kita ada acara untuk merayakan Natal kita. Yang pertama, kata sambutan dari Ketua STT Hagiasmos Mission Jakarta oleh Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi. Yang berikutnya kata sambutan dari Ketua BEM dari Saudari Novi Lesnusa. Yang berikutnya, puisi berantai oleh mahasiswa STT Hagiasmos Mission Jakarta. Yang berikutnya, paduan suara yang akan dibawakan oleh semester 1 STT Hagiasmos Mission Jakarta. Yang berikutnya, dance yang dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswi semester 3 STT Hagiasmos Mission Jakarta. Yang berikutnya, drama musikal yang dibawakan oleh semester 7 STT Hagiasmos Mission Jakarta. Yang berikutnya, persembahan pujian dari Saudara Nando dan Saudari Natania. Sekarang kita akan masuk pada acara yang pertama, kata sambutan dari Ketua Panitia oleh Saudari Dewi Zamasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya sapa kita dalam bahasa kasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Natal. Mana ada suaranya? Selamat hari Natal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih buat semuanya. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini di mana pertolongan Tuhan dari asrama kita, di perjalanan kita hingga kita semua sampai di tempat ini. Itu bukan karena kekuatan kita saudara, itu semua karena Tuhan. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara-saudari, terima kasih. Dan sebelumnya yang saya hormati Rektor Bajino Nathan Silalahi, yang saya hormati mewakili dosen Pak Bram, yang saya hormati Ketua BEM dan jajarannya, yang saya hormati teman-teman semua dari semester 1, 3, dan semester 7. Baik teman-teman semua, kita bersyukur terlaksananya retreat Natal kita tahun ini. Saya dipercayakan sebagai Ketua Panitia. Jadi saudara-saudari, berlangsungnya ibadah kita atau retreat kita hari ini itu bukan karena kekuatan, itu bukan karena memang hebatnya saya, bukan saudara. Tapi itu karena semua partisipasi dan kerjasama dari teman-teman. Saya salut kepada kita semua, karena memang dari awal saya bilang memang
kok bisa sampai kok saya dipilih gitu loh. Bukan curhat, tapi saya kasih tahu. Awalnya memang saya nggak mau, serius. Saya katakan, saya nggak mau. Tapi karena memang ini tanggung jawab, ya udah apa salahnya kan kita ikuti. Tapi karena dukungan doa dari teman-teman, dari seksi dana, dari seksi-seksi lainnya, sehingga acara kita hari ini bisa terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih buat teman-teman semua partisipasinya. Dan pada malam hari ini, mari kita kerjasama, mari kita memberikan hati kita untuk merayakan Natal di tahun 2021. Selamat Hari Natal. Sekali lagi selamat Hari Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beri aplaus dong buat ketua panitia kita. Terima kasih buat ketua. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan opening dari tamborin mahasiswi SDT Hagia Smart Mission Jakarta. Kami persilakan.
Sekarang kita akan menyambut para pelayan Tuhan. Kepada seluruh Bapak Ibu teman-teman untuk bangkit berdiri dengan diiringi musik selamat datang. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Oh, kayak suara 2 orang deh. Padahal kita di sini ada 60 orang. Sekali lagi, saya mau lihat suara yang kayak 1000 orang di luar sana kayak KKR yang dibikin oleh Bapak Gilbert lumayan dong. Ayo sekali lagi. Selamat hari Natal. Wow. Hanya 60 orang kayak suara 100 orang. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Aduh, jangan-jangan kita nggak tahu siapa yang lahir. Sebelumnya saya mau tanya kepada saudara-saudara, percayakah dengan iman saudara bahwa Tuhan yang setelah lahir bagi kita? Lambaikan tangannya yang percaya. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ayo lihat samping kiri kanannya dan katakan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Wah. Ayo semuanya ucapkan selamat hari Natal buat teman-teman. Selamat hari Natal. Wow, sukacita dari Tuhan melimpah kita. Haleluya, saudara yang terkasih. Memang Tuhan kita sangat luar biasa. Amin. Alim itulah dia mengatakan bahwa kasih tak terbatas. Kasih Allah tidak membatasi sehingga dia telah mengaruniakan kepada kita anaknya tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dan saat ini STT Hagiasmu Mission Jakarta bersuka cita atas kelahiran Tuhan kita. Berikan sekali lagi kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam posisi berdiri. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Ayo semua saudara-saudara yang terkasih, buka hati kita untuk kita merayakan kelahiran Tuhan kita. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan katakan di dalam hatimu, terima kasih Yesus, Engkau telah datang untuk saya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus hidup saya. Syukur bagimu Yesus. Engkau sangat baik Tuhan, sangat baik dalam hidup kami. Sembah dan puji bagimu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang tak terbatas bagi kehidupan kami. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Engkau sangat luar biasa Tuhan, sangat luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam posisi berdiri sejenak, mari kita merenungkan, mari kita saat teduh untuk menerima berkat-berkat Tuhan pada malam hari ini. Kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk Allah kita sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan.
Mari saudara-saudara yang terkasih, dengan kerendahan hati kita berdiri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan, pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam posisi berdiri, kita akan membacakan foto bersama-sama yang dibawakan oleh Bapak PKS Kemahasiswaan. Mari kita membacakan khotbah secara responsorial. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kelaparan, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Sebab Dia menekannya dan ada di atas sepatunya, serta membawa si penindas telah kau pakaikan. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab orang ini telah lahir untuk kita, seorang putra telah dilahirkan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, mengucap syukur karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa. Engkau telah membimbing kami dari kegelapan ke dalam terang-Mu. Penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Pimpin kami dengan Roh Kudus agar kami hidup di dalam firman, sehingga kami dapat menjadi teladan sesuai dengan perintah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah ini. Saya persilakan kepada saudara-saudari untuk duduk kembali. Mari kita sama-sama laksanakan ibadah ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah datang kepada Yesus. Siapkan hatimu untuk datang menyambut
seperti orang-orang Majus pada saat itu, Tuhan, membawa kemenyan, emas dan emas dipersembahkan di hadapan-Mu, dan kami pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, Tuhan, membawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang sejati. Sungguh mulia dan ajaib kuasa-Mu, Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu, Tuhan. Termulialah nama-Mu, Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Tuhan, sungguh indah kasih-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Seperti Engkau lahir di palungan di Betlehem, para malaikat bernyanyi kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Dan kami di sini mengatakan, Hosana bagi kemuliaan nama-Mu, Yesus. Kami angkat hati kami, Tuhan. Kami angkat pujian kami, Yesus. Dan kami katakan, Hosana bagi yang raja dan segala raja. Hosana bagi sang raja. Hosana bagi yang datang saat ini dalam hidup kami. Tuhan, sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih, Yesus. Haleluya.
kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan Yesus kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Dalam malam hari ini Tuhan, perayaan Natal atas kelahiran Engkau Tuhan Yesus bisa berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan juga para jemaat Tuhan, bahkan juga para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Urapi kami Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Biar segala roh kegelapan yang tidak berasal daripada Engkau Tuhan, kami katakan, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa di tempat ini, Engkau Allah Roh Kudus yang memimpin kami di tempat ini Bapa, supaya ibadah kami berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersorak untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudari. Shalom, shalom. Shalom. Apa kabar pada malam hari ini? Luar biasa. Amin. Amin. Sampai kiri kanan katakan, aku bersukacita karena Tuhan. Aku bersukacita karena Tuhan. Menyambut kelahiran Yesus pada malam hari ini. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Allah kita.
Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Kami menebus dusta baru kehidupan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi.
bersama dulu kembali. Hari ini kita memperoleh kemenangan daripada Tuhan kita. Ada amin saudara? Amin. Ya. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan melanjutkan ibadah kita. Dan kita akan masuk dalam persembahan ragam bahasa. Kepada teman-teman kami untuk mempersiapkan diri. Dan kita akan menyambut persembahan ragam bahasa menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Sambil mempersiapkan, kita semuanya menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Semuanya bersorak bagi Tuhan. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Kepada saudara kami dipersilakan. Bahasa Inggris, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Bahasa Nias, Yohanes Pajatulu ayati 11. Simana sawa omasi loalangi no siguri dana no IBF no nia andre si hasambua enala tekiko dosi masi kunia enala saudara wauri silo aitu. Bahasa Batak, Yohanes pasal 3 ayat 16. Aisongon ondoholom ni rohani debata di portibion pola do anakna nasasadi idi lehon asa unang mago ganup na posea di ibana asa hongoluan nasa leleng na di ibana. Amin. Bahasa Kupang, Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan Tuhan Allah terlalu sayang sama orang di dunia. Adia kau dia utus sang beta, dia bunga anak satu biji ni. Kau biar sama orang yang percaya sang beta, sang tetap bisa buang dari Tuhan. Yang begitu mendapat hidup yang patuh, yang sang tetap putus. Amin. Bahasa Kalimantan, Yohanes 3 ayat 16. Karena kalote kapaha hatala jari sinta kalunen, sampai iye jari manange anake izen tongga. Manga gagene olo, ijo percaya buang iye, dia binasa, tapi mundino pambelo ijo hatatai. Amin. Bahasa Padang, Yohanes 3 ayat 16. Karena baik tu gadang kasih Allah pada dunia ko, sehingga Tuhan Allah mengaruniakan anaknya dan tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya induk binaso malainkan baru dan induk dan kakak. Amin. Bahasa Papua, Yohanes 3 ayat 16. Uku Eloi pani paau umu au kanape kapoi. Una na umuki mere u au kanape aa kapa an umpiri roakona u imam na faya apoi rokoa mia nai iya. Bahasa Jawa, Yohanes 3:16. Awi dene ala anggone masih marat jagat iku nganti maslahake kal putra ontang anting supaya saben wong kal percaya marat panjenengan aja nganti nemu kerusakan nanging duwenana urip langgeng.
Bahasa Mentawai, Yohanes 3 ayat 16, kisah tabulat kobat katet bagania tai kumanua katai kapolak, pataket nangan tegania sesara, buleta ilango sia sangambari sematomen, baga katubunia, tapoi raikef akit lebar puri manuayat sepulelek samba sitai tata. Bahasa Mandarin, Yohanes pasal 3:16, sin ai siren, si ji ai tade, uzi ji tamen, jiao yogi kitade, uzi miawe, pali yose. Bahasa Ambon, Yohanes pasal 3 ayat 16. Tegal Allah paling sayang manusia di dunia di sampai antua utusan tua pun anak satu areng-areng didatang kadunya tertabus manusia pun dosa-dosa. Antua utus antua pun anak dibiar sapa sayang percaya antua pun anak dia yang mati tarus mar hidup terus dengan antua. Bahasa Indonesia, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih kepada pembacaan liturgi ragam bahasa dari Yohanes 3 ayat 16. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Mau Serupa dengan Tuhan Ku persembahkan
hari lepas hari ya Tuhan. Hidup kami semakin diperbaharui. Kami rindu hari lepas hari. Hidup kami semakin serupa dengan Kristus yang adalah anak-Mu yang kudus. Tanpa Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, tentu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, kami mohon pimpinan daripada Roh Kudus untuk memampukan kami agar kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami buka hati kami buka hidup kami untuk terus diperbaharui. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami buka hati kami, Roh Kudus bekerja, dan biarlah firman Tuhan yang ditaburkan akan benar-benar seperti benih yang tabur, yang jatuh di tanah yang subur di dalam hati kami masing-masing, dan dia akan tumbuh dan bahkan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Ya, mic-nya bisa ditinggikan? Ya. Kita berucap syukur pada hari ini merupakan retreat ya. STT HAMI ya tahun 2021. Dan kita bersyukur karena Tuhan anugerahnya, baik seluruh panitia sungguh-sungguh berjerilah, berdoa, dan bahkan melakukan begitu banyak usaha agar retreat ini boleh berjalan dengan baik. Amin. Dan ada bidang kemahasiswaan yang telah membina mereka sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik oleh tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini bisa dikatakan ayat yang paling, mungkin salah satu yang paling terkenal ya. Sangat-sangat terkenal. Baik, kita bacakan bersama-sama. 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan konteks ini, merupakan konteksnya adalah pembicaraan antara Nikodemus yang adalah seorang pengajar Farisi ya, berbicara dengan Tuhan Yesus. Nikodemus pada ayat 1 dikatakan oleh Yohanes ya, adalah seorang Farisi yang ternama. Dan ayat 2 dikatakan dia datang pada waktu malam. Kenapa Nikodemus datang pada waktu malam? Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Farisi yang kita ketahui bersama di dalam Injil itu adalah orang yang sangat kontra dengan Yesus, yang sangat vokal, yang sangat bertentangan, yang sering mengkritik, yang sering menjebak Yesus agar Yesus itu jatuh dan ditemui kesalahannya. Tetapi ternyata Nikodemus ada keunikan, karena ternyata dia penasaran. Nikodemus tidak sedang memuji Yesus. Nikodemus tidak sedang hendak menjatuhkan Yesus. Tetapi dia benar-benar ingin bertanya, siapa Yesus ini? Tetapi karena dia adalah seorang Farisi, tentunya ada banyak hal yang harus dia jaga. Yang pertama yang harus dia jaga apa?
Jangan sampai ketahuan oleh rekan-rekan Farisinya yang lain. Oh, kamu ketahuan kok datang pada Yesus. Ini kok itu dia. Jadi Nikodemus bisa dikatakan datang pada malam-malam itu. Dia hendak menjaga reputasinya. Jangan sampai orang Farisi-Farisi yang lain cepat menuduh dia. Nah, ini orang sudah berbalik kepada siapa? Yesus. Maka dia datang pada malam hari. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dia mempertahankan jabatannya. Wah, kalau sempat ini ketahuan, ini bahaya. Aku kan seorang pengajar. Loh, kok datang kepada Yesus? Kalau kita teliti ayat berikutnya, jelas sekali Yesus katakan apa? Engkau seorang pengajar di tengah-tengah orang Yahudi. Berarti Nikodemus adalah orang yang terpelajar, orang yang dihormati di kalangan orang Farisi, disegani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Nikodemus karena keingintahuannya, dia tetap ingin datang kepada Yesus ini. Siapa nih orang ini? Oleh sebab itu di dalam ayatnya dikatakan di sana, saudara, apa ya? Ya, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Jika Allah tidak menyertainya, dia lupa. Dia memang bukan lupa, memang tidak tahu. Nikodemus memang belum tahu bahwa Yesus itu bukan hanya Allah menyertai, bukan, tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Amin. Nikodemus memang nggak tahu. Jadi Nikodemus karena melihat tanda-tanda ini, pasti ini tanda-tanda nggak mungkin kalau tanda-tanda ini dilakukan oleh orang biasa, kecuali dilakukan oleh orang yang benar disertai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, tetapi kemudian Yesus katakan, ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu berarti Yesus sudah berkata apa? Nah, ini baru mantap. Terima kasih, John. Berarti tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus selama dia pelayanan itu merupakan tanda-tanda dari kerajaan Allah. Amin. Tetapi Yesus menegaskan, kalau tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus bingung. Dilahirkan kembali. Aku ini wes tuwek. Tuwek itu sudah tua. Aku wes tuwek kok bisa lahir kembali, itu dari nggak mungkin. Kalau Nikodemus itu sudah tua, berarti ibunya di mana? Wes mate. Berarti ibunya sudah mati. Di dalam, kalau tradisi Yahudi kan mereka kan di ini ya, direpahin kan, udah jadi tengkorak lah. Bagaimana mungkin datang kembali ke ibu? Jadi Nikodemus berpikir secara sangat-sangat jasmania sekali, bersifat material sekali. Oleh sebab itu Yesus katakan, tidak seorang pun dapat mengerti. Nah, kemudian saudara-saudara dikasih Tuhan, Yesus lagi katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kemudian Yesus juga menjelaskan tentang karya Roh Kudus. Nikodemus makin pusing. Makin pusing 7 lini. Nikodemus bilang, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sampai akhirnya Yesus katakan, engkau seorang pengajar di tengah-tengah Yahudi, tetapi engkau tidak mengerti hal itu. Jadi Yesus kick dia. Yesus apa ya? Ya hajar dia. Kau nggak ngerti. Kamu seorang pengajar. Wah, itu dahsyat. Nah, saudara dikasih Tuhan, kemudian Yesus akhirnya terus mengiring percakapan itu, ya,
sampai berujung pada sebuah percakapan yang berada pada titik membahas tentang suatu kepercayaan. Ayat 12 katakan, kamu tidak percaya. Percaya. Sampai kemudian di dalam ayat 13 ya. Tidak seorang pun, dan kemudian ayat 14. Dan semua seperti Musa, demikian juga namanya harus digan. Ayat 15, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus menggiring Nikodemus beralih pembicaraan kepada topik tentang kehidupan yang kekal. Luar biasa. Pembicaraan yang luar biasa. Yesus ingin orang ini mengerti dan percaya. Sampai pada ayat 16. Yesus katakan, apa? Karena begitu besar kasih Allah. Tema kita dari kita hari ini ada apa? Unlimited love. Sama-sama 2, 3 ya. Unlimited love. Apa artinya? Kasih tak terbatas atau kasih tanpa batas. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita memiliki kasih terbatas atau tanpa batas? Terbatas ya. Oke. Ada banyak orang yang mendefinisikan, oh kasih, ada kasih agape, ada kasih philia, ada storge ya, bla bla. Ya. Kalau kita mengasihi seseorang, sejauh apa kita mengasihi orang? Oh Pak, kasih kepada siapa dulu? Oke. Kalau kita mengasihi kepada pacar, iya. Nah, saudara-saudara, kalau mengasihi pacar unlimited atau limited? Terbatas. Unlimited. Wow. Tepuk tangan dong. Unlimited berarti semua dikasih. Oh. Iya. Aku mengasihi engkau bla 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 bla. Tiba-tiba ada kesalahannya, putus. Limited atau unlimited? Limited. Terbatas ya. Kalau kita mengasihi sahabat kita, limited atau unlimited? Limited. Kita aja sudah terbatas orangnya. Bagaimana mungkin kita manusia yang terbatas memberi yang tak terbatas? Tidak mungkin. Itu aja udah jelas. Saudara, kalau bersahabat saja, ya, ketika Anda pulang ke rumah, dia pulang ke rumahnya, itu saja sudah ketahuan terbatas. Kenapa? Karena ternyata ketika dia pulang ke rumahnya, orang tuanya yang mengasihi dia, bukan saudara. Itu jelas. Dan saudara yang dikasih Tuhan ini menjelaskan bahwa betapa kita manusia memiliki kasih yang terbatas. Kasih kita terbatas. Nah saudara, kira-kira kalau ditanya, apa bukti kasih yang paling terbesar yang Anda pernah lakukan? Apa bukti kasih yang pernah Anda lakukan? Baik kepada orang tua, teman, sahabat, atau orang lain. Apa kira-kira yang paling besar? Gak ada. Apa yang paling terbesar? Pak, aku pernah, temanku, ya kan, teman saya pernah uang kuliahnya nggak dibayar, aku bayar. Berapa? Pak, temanku pernah dia nggak ada kiriman lagi, ya kan, uang nggak ada, belum dapat kiriman, maka aku kasih berapa? Cepet 10.000. Kalau dihitung nominalnya terbatas nggak sih? Iya, terbatas banget kan. Kita ingin melihat bagaimana terbatasnya kita. Kemudian kalau Anda pun bisa kasih 100.000 hari ini, besok lagi nggak bisa, besok lagi nggak bisa, besok lagi nggak bisa, karena ada terbatas. Amin. Jadi karena kita terbatas, tidak mungkin kita memberikan yang tidak terbatas, itu jelas. Karena kita pun sudah terbatas.
Ya, nggak mungkin. Kita tidak akan mungkin bisa memberikan yang tidak terbatas. Kalau dihitung materi pun berapa sih? Kalau kepada orang tua, ya, kepada orang tua kita pernah melakukan sesuatu kepada orang tua yang paling besar kira-kira apa? Pak, aku pergi ke ladang deres karet. Itu masih kecil. Dan itu pun waktu kau deres karet ada uangnya, itu juga dikasih untuk. Nah, untukmu juga. Apa? Gak ada. Kalau mau jujur, gak ada. Saudara, kita belum bisa dan tidak akan pernah bisa memberikan yang tidak terbatas. Dan kalau saya mau jujur katakan, kita sangat-sangat terbatas dan kita bisa hanya memberikan sangat kecil. Dan kalaupun itu diukur dengan kasih Tuhan, gak ada. Nol. Amin. Nol, gak ada. Tapi kalau ngomong kepada pacar, gimana? Kalau ngomong kepada pacar, aku mencintaimu, seluruh hidupku berikan, mati pun aku rela. Mau mati pun aku mau untuk kamu. Hah? Tiba-tiba apa? Terjadi sesuatu kepada pacarnya. Terjadi sesuatu dan pacarnya itu maaf cacat. Dia lihat, mundur secara teratur. Mundur secara teratur. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat saudara, ada juga kasus-kasus tertentu yang memang bisa dipertahankan. Iya, tapi itu pun masih sangat kecil. Saya pernah melihat mungkin di media sosial ya, itu di Cina atau saya lupa di daerah mana itu. Ya, itu pacarnya atau suaminya. Ada juga yang pacarnya, ada juga yang suaminya. Ya, kecelakaan dan membuat pasangannya itu sampai cacat, saudara. Cacat, benar-benar cacat, habis. Ya, kalau nggak salah yang saya lihat di media sosial itu, ini kaki ini habis, habis, untuk dua-duanya. Tetapi ternyata pasangannya itu, saudara, tetap menikahi dia, tetap. Dan bahkan sebaliknya lagi ada juga suaminya yang begitu. Istrinya ini cakep, cantik. Suaminya, pacarnya itu juga cakep juga sebenarnya, tapi karena untung itu. Bayangkan, tetap pacarnya ini, yang cewek ini, tetap mau menikahi. Dan selalu dia dorong kemana-mana. Bayangkan, kalau laki-laki udah begitu kan sangat-sangat mengerikan. Nah, saudara-saudara, itu pun kalau kita hitung, apakah itu tak terbatas? Sangat-sangat terbatas. Kalau dihitung nominalnya terbatas. Tetapi kita perhatikan sekarang, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada Nikodemus, karena begitu besar. Begitu besar, sebesar apa, saudara? Unlimited. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Kasih Allah tidak terbatas. Kata kasih yang dipakai di sana kata dasar dari agape, yaitu kasih Allah. Kasih Allah itu adalah kasih yang tak terbatas. Kasih yang tak terbatas itu ditujukan objeknya siapa? Ya, itu siapa? Dunia. Jadi Allah mengasihi dunia tanpa batas. Ya. Kenapa Allah mengasihi dunia tanpa batas? Karena Allah sang pemilik dunia ini. Amin. Pak, apakah Allah mengasihi orang yang jahat sekalipun? Allah mengasihi dia. Masa sih, Pak? Iya. Amin. Itulah gunanya saudara dan saya. Kita diutus untuk mereka. Dan siapa yang mengutus kita? Allah. Amin.
perhatikan kalau Anda keluar saja dari sini, itu merupakan bukti dari kasih Allah akan dunia ini. Hujan, ini di luar hujan saudara. Ini merupakan bukti kasih Allah akan seluruh dunia. Amin. Gak mungkin kan kalau kita anak Tuhan, kita keluar hanya kita yang kena hujan. Gitu. Orang yang gak percaya Yesus gak kena hujan, gak mungkin. Kalau kita aja yang kena hujan makin botak. Sorry Pak, maaf Pak. Batasan maaf ya. Yang kena hujan hanya kita. Gitu. Langsung erosi. Jadi kalau siang hari ketika kita keluar, maka yang kena sinar matahari hanya orang yang percaya kepada Yesus. Gosong kita. Kita gosong. Tetapi enggak kan? Tuhan mengasihi kita semua kan? Bahkan orang jahat sekalipun Allah kasih. Amin. Tapi saudara, kalau kita lanjut lagi ke ayat berikutnya, maka ini sangat-sangat spesifik. Ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang dimaksud? Setiap orang yang percaya kepadanya. Berarti ada spesifikasinya. Spesifiknya kepada siapa? Kepada orang yang percaya. Amin. Kepada orang yang percaya, maka ada anugerah beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seberapa besar sih? Seberapa besar kasih Allah yang spesial, yang khusus itu untuk kita? Seberapa besar? Tidak dapat dihitung. Tetapi bukti yang konkret yang Yohanes tampilkan kepada kita, apa bukti konkretnya? Yaitu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara-saudara dikasih Tuhan, nah di sini yang menikah masih sedikit. Saya, Pak Bram, atasan. Kalius. Ya, kita doakan ya. Amin. Saya punya anak. Ya. Atasan punya anak. Atasan, kalau misalnya atasan diminta anaknya, anaknya yang sulung, tolong kasih ke kita. Tetapi nanti kalau sudah dikasih, itu suka-suka kita, kami, ya, suka-suka kami. Mau diapain nanti, ya terserah saya. Yang penting sudah dikasih. Tega enggak? Nah, bagi kalian pun yang belum menikah, suatu saat kalau misalnya Anda nanti punya anak ya, kemudian rela nggak kalau anaknya dikasih, jadi terserah mau diapain? Rela nggak? Nggak rela. Paling kalaupun ada orang tua yang memberi anaknya kepada orang lain, ya, paling pesannya apa? Tolong dijaga baik-baik. Kan itu kan pesannya kan? Yang paling terbaik, sekolahkan, cari kerjanya, bagus deh pokoknya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, konteks ini, ya, konteks adalah dalam konteks karya penebusan. Yesus, anak Allah itu dianugerahkan untuk apa? Menebus dosa, mati di atas kayu salib. Amin. Luar biasa. Jadi begitu besar itu dikonkretkan, merupakan bukti kasih Allah kepada kita, maka Dia berikan anaknya yang tunggal itu. Dalam konteks Trinitas, maka pribadi anak
yaitu Allah sendiri. Ya, ingat, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Allah sendiri menjadi manusia. Amin. Pribadi kedua dari Trinitas Tritunggal. Allah dikaruniakan. Itu berarti apa? Kalau hendak mau kita katakan, saudara, pengorbanan Allah kepada kita, yaitu siapa? Dirinya sendiri. Amin. Pengorbanan Allah kepada kita adalah dirinya sendiri. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan yang lain dikorbankan. Kalau kita tadi berkorban, apa yang kita kasih paling? Duit, harta, apalagi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Kalau paling kita, barang kita, apa sesuatu yang kita kasih kepada orang lain, membantu orang lain. Abraham pun yang menjadi tipologi dari persembahan Kristus, yang ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak, yang dia persembahkan itu bukan dirinya, saudara. Amin. Tetapi siapa? Anaknya. Abraham mempersembahkan Ishak, itu anaknya, bukan dirinya. Tetapi Yesus yang adalah Allah sendiri mempersembahkan dirinya. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah kerelaannya untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Jadi dengan demikian bisa dikatakan Yesus adalah Allah. Dia berkorban, bukan berkorban dengan mati, tetapi dengan dirinya sendiri yang mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah sendiri yang menjadi manusia, yang berkorban untuk kita. Sehingga kasih ini disebut sebagai kasih yang tak terbatas, unlimited love. Karena dirinya sendiri yang mati di atas kayu salib. Amin. Luar biasa. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau telah mendapatkan apa? Unlimited love. Sama-sama. Engkau telah mendapatkan apa? Unlimited love. Katakan samping kanan, engkau telah mendapatkan unlimited love. Wow. Berarti kasih yang begitu besar. Berarti hadiah yang sangat-sangat besar. Yang engkau dapatkan adalah Yesus sendiri, Allah. Luar biasa. Natal itu kalau selalu direpresentasikan itu Sinterklas, ho ho ho, ding dang ding dong ding dang ding dong. Kemudian dia kasih apa? Baju. Ya itu kadang-kadang itu mitos aja ya. Kemudian dikasih sepatu. Tapi itu kalau berharap kalau Natal hanya segitu, saudara, itu sangat kecil sekali. Gak ada apa-apanya bahkan. Ya. Saudara gak perlu Natal, gak perlu merayakan percaya Yesus, Anda bisa dapatkan itu. Tidak perlu percaya Yesus, Anda bisa dapatkan hadiah sepatu, baju baru. Ah, ini seperti saya nih, baju baru sekarang. Amin. Haleluya. Kalian semua baju baru kan? Berikan bulan bagi Tuhan. Tapi kalau hanya mengharap itu, gak perlu percaya Yesus pun. Tetapi kalau mau mendapatkan unlimited love, Anda harus percaya kepada Yesus. Amin. 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 Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika kita merayakan Natal, maka itu berarti kita sedang merayakan unlimited love. Hadiah yang besar sekali, yang mahal, yang tak terhitung harganya.
yang engkau telah terima dari Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sangat besar. Hadiahnya besar sekali. Makanya setiap Natal selalu kita akan terima kasih Tuhan Yesus. Karena engkau adalah hadiah yang terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta dalam hidup yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Yesus, engkau adalah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Amin. Miliki itu di dalam hati. Amin. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya undang pemuji, mari ke depan. Saya undang pemain musik, maju ke depan. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini, Kasih yang Terima. Karya terbesar Tuhan di dalam hidupku. Kasih yang terima. Kasih yang waktu rentak yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku terbuka diri dalammu, Yesusku. Ku kagumi
melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang selamatkanku, Percaya kepadanya, engkau akan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Terimalah Yesus di dalam hidup. Yesus engkau ku kagumi. Mari Bapak, kita doakan khusus yang semester 1 Bapak. Karya terbesar dalam hidupku. Bapak di surga, Bapak doa buat yang dalam nama Yesus. Engkaulah hatimu untuk Tuhan. Dimana Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan dilawan, engkau akan diselamatkannya. Engkau akan diampuninya. Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Doa buat Yuki. Tuhan, coba. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lawan dengan kasih-Mu. Kasih-Mu melawan. Dalam hati dan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Lawan kami Delpa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan. Karya yang terbesar ada dalam hatinya karena Yesus jadi raja atas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lawan anak miskin Tuhan. Lawan di dalam nama Yesus. Sama dia Tuhan. Berkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau bersama hatinya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat putri Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan lawan dengan kasih. Kasih Bapa di surga. Bapa di surga melawannya. Roh panggilannya berkati. Yesus engkau tinggal dalam hati. Yesus engkau menjadi raja. Kau mengasihi. Terima kasih lawan anakmu ini Tuhan. Dalam nama Yesus berkati dia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan lawan dalam nama Yesus. Dengan kasih Bapa di surga. Yesus, Yesus. Engkau melawan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, 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 Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Bapa di surga. Tuhan lawan anak Yesus. Teguhkan panggilannya. Teguhkan panggilannya Tuhan. Dia memandang Yesus. Berkati dia. Berkati anakmu Gus Tuhan. Tolong dia, mampukan dia Tuhan. Mampukan dia. Biarlah pada momen Natal ini kasih Kristus semakin menjamah. Tuhan tolong dia. Tuhan tolong dia. Dan biarlah dia terus mengandalkan Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tuhan sabar semua. Ferdinand, Bapak, tidak ada yang kebetulan Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Engkau memiliki rencana yang terbaik bagi anak Ferdinand. Apabila ada dia di tempat ini, kami yakin dan percaya rencana yang tidak menyatakan bagi Ferdinand. Lawan dia dengan kasih. Dalam nama Yesus Kristus, lembutkan hatinya. Lembutkan hatinya Tuhan. Tolong dia Bapak. Kasih Kristus. Kasih Bapak. Melawan Ferdinand.
kekuatan baginya Tuhan. Kuatkan dia agar dia menatap masa depan bersama Kristus. Berkati masa depannya. Sungguh-sungguh dalam Kristus. Sungguh-sungguh melayani Bapa. Terima kasih. Lawan anak-anak. Apapun pergumulannya Tuhan, teguhkan dia. Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja dalam hati aku. Berkati hati, tolong hati. Dalam nama Yesus. Teguhkan hatinya, teguhkan imannya. Dia akan kuat anak Tuhan karena Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berdoa buat Juni Tuhan. Teguhkan hatinya Tuhan. Memberkati Juni. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau yang mampu memberkati. Engkau yang mampu menolong dia. Dalam Tuhan Yesus. Lawan dia Tuhan. Menjamah hatinya Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati Juni Tuhan menjadi anak yang taat Tuhan. Mengasihi orang tuanya. Mengasihi sesama. Berkati masa depannya. Berkati sekolah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anakmu Perintis. Tuhan tolong Perintis dalam kehidupannya, dalam panggilannya. Teguhkan imannya, teguhkan hatinya, agar dia sungguh-sungguh setia dalam Kristus, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berkati dia, berkati dia, pakailah dia sebagai anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa tanpa berdoa buat Mega. Kau tahu segala isi hatinya. Kau tahu segala pergumulannya. Ada begitu banyak Tuhan segala kesalahan. Tuhan, apabila Engkau memanggilnya, maka tiada yang mustahil dalam nama Yesus. Engkau mempunyai rancangan yang indah yang terbaik bagi kehidupan anak Mega. Segala pergumulan apapun masalah yang dihadapi, ketika dia sungguh-sungguh dalam Kristus, maka Tuhan akan menolongnya dalam nama Yesus. Tuhan akan mengangkatnya dan bahkan Engkau sendiri yang akan memikirnya. Tuhan berkati dia, berkati masa depannya, keluarganya, saudara-saudaranya. Tuhan tolong Tuhan lawan dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Berkati anak Laras Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah pakai dia sebagai alat tangan. Seluruh kehidupannya dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Seluruh hidupnya sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dalam nama Yesus. Jamah hati. Semakin hari semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Berkati dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawan anakku Deborah Tuhan. Berkati Deborah. Apabila dia ada sampai hari ini karena kasih Tuhan, yakin dan percaya dia kuat karena Kristus. Yakin dan percaya dia kuat karena pertolongan Tuhan. Ada rencana yang tidak bagi hidupnya. Lawan anak Deborah di dalam nama Yesus. Berkati dia. Teguhkan panggilan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Poli Tuhan, berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, jamah hatinya Tuhan. Roh Kudus jamah hatinya Bapak. Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin setia dalam Tuhan Yesus. Berkati, pakai dia sebagai anak Tuhan. Mudahkan hatinya Tuhan, agar Kau pakai dia sungguh-sungguh lebih berkati Poli sebagai alat Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat kami.
dia Tuhan. Berikan semangat, berikan kesukaan, dan bahkan kuatkan dia, teguhkan dia, berkati dia Tuhan. Karena dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dalam nama Yesus, Roh Kudus akan memampukannya. Terima kasih. Terima kasih. Berkati Natali Tuhan dengan kasih Kristus. Engkau akan memakainya dengan luar biasa. Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil. Apapun yang dia alami, apapun yang dia hadapi, ketika dia sungguh-sungguh dalam Kristus, Engkau memakainya luar biasa. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Berkati anakmu Natali Tuhan. Berkati, teguhkan dia. Berikan terus karunia-karunia talenta-talenta untuk terus dipakai Tuhan untuk melayani. Kasih Kristus menjamah hatinya. Yesus Engkau mengasihinya. Bapa Engkau mengasihinya. Roh Kudus urapi dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Mika Tuhan dengan kasih. Dalam nama Yesus, berkati Mika menjadi pribadi yang tangguh, yang menjadi Tuhan, yang akan dipakai Tuhan sangat luar biasa. Roh Kudus jamah hatinya, berkati dia Tuhan. Setiap dia melangkah, dia akan melihat Yesus, dia akan mengirim Engkau seumur hidupnya. Berkati anak ini dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Berkati kita dalam siapa ada perubahan. Ada tanya. Ada tanya. Terima kasih. Berkati siapa. Berkati ada perubahan. Ada perubahan dalam yang berkembangnya. Mamanya yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Bapak di dalam nama Yesus. Agar kehidupan dipakai Tuhan secara luar biasa. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga. Oh dalam hidupku, berkati ini Tuhan dalam nama Yesus. Yang pribadi pribadi yang telah sungguh-sungguh pakai luar biasa menjadi alam berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan berkati Sinta Tuhan dalam nama Yesus. Orang tuanya yang sakit Tuhan dapat sembuhkan dalam nama Yesus. Dan tolong Sinta Tuhan dalam nama Yesus besar badannya agar dia kuat. Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru terus hari lepas hari. Roh Kudus akan menolongnya dalam nama Yesus. Yesus berikan kekuatan kepada kita. Berkati dia. Tolong dia Tuhan. Orang tua keluarganya lawan dengan kasih Kristus. Pakai dia sebagai alatmu untuk membenarkan jiwa di tengah-tengah keluarga orang tuanya. Berkati dia dalam nama Yesus. Berkati anak Resti Tuhan. Ada banyak begitu talenta karunia yang kau pakai dalam hidupnya kelak. Berkati dia Tuhan. Menjadi alat di tanganmu Tuhan. Terus pakai Resti. Nama Tuhan Yesus akan dimuliakan. Berkati. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang terima. Yang ku miliki, yang ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan
bagi kami anak-anakmu, yaitu anakmu Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib demi menyelamatkan kami, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami doakan Tuhan Yesus, biarlah benar-benar terjadi Tuhan. Engkau jamah setiap anak-anakmu yang hadir di tempat ini Tuhan, supaya kami semua Tuhan memiliki dan memperoleh sukacita Natal daripada Engkau. Terus menerus Tuhan Yesus menerima Engkau sebagai juru selamat kami, dan memberikan seluruh hidup kami ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, tolong Tuhan Yesus, apa yang Engkau ingin bagi kami Tuhan, silakan terjadi Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu, panggilan-Mu Tuhan Yesus yang terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu karya terbesar telah ada dalam hidup kami. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ada dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan, biarlah Natal ini Tuhan benar-benar terindah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati dalam setiap pelayanan keluarga Tuhan Yesus. Terus berkati Tuhan, Kau berkati juga visi-misi hamba-Mu dalam memajukan kampus STHMI. Kau berkati Tuhan Yesus, yang Kau pakai terus menerus Tuhan. Kiranya kuasa-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, penyembuhan, kesehatan daripada Tuhan selalu menyertai. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memimpin hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya banyak orang yang diberkati dan banyak umat-Mu yang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Luar biasa firman Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Saya mau bertanya, siapa yang terberkati oleh firman Tuhan? Amin. Siapa yang telah menerima kado terindah daripada Tuhan? Angkat tangannya. Katakan haleluya. Luar biasa, semua yang sudah menerima kado terindah daripada Tuhan. Saat ini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau zaman dulu pada saat kelahiran Yesus Kristus, bintang menjadi penerang bagi orang Majus.